Halo teman-teman semua, Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyusun sel. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan-perbedaan dari setiap sel yang ada, baik perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan secara umum, baik perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, pada video kali ini gue akan membahas mengenai khusus untuk sel eukaryotik. Sel eukaryotik seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, tapi untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu ternyata memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Di video kali ini, gue nggak akan bahas mengenai sel tumbuhan karena cukup kompleks dan nanti videonya akan terlalu panjang. Karena itu, gue akan bahas mengenai sel hewan dan juga sekaligus sel manusia, karena keduanya sama persis. Oke, sebagai informasi saja bahwa ini merupakan bagian atau gambar dari sel tumbuhan. Jadi bentuknya seperti ini. Secara bentuk, secara struktur itu berbeda dengan sel hewan. Sel hewan yang ada di sebelah kiri, ini adalah sel hewan. Sel hewan atau sel manusia. Oke, sel seperti sudah dibahas itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Nah, sama halnya dengan manusia itu kan terdiri atas organ-organ ya. Ada jantung, paru-paru, sistem pencernaan, ada sistem limfatik dan segala macam. Sama seperti manusia, sel pun juga punya organ. Nah, organ-organ sel itu kita sebut sebagai organel. Jadi bagian-bagian yang ada di dalam sel itu kita sebut sebagai organel. Nah, organel yang ada di dalam sel itu macam-macam. Kita akan bahas satu persatu. Nah, agar kita bisa lebih memahami lebih kompleks, lebih komprehensif mengenai organel atau bagian-bagian yang ada di dalam sel, kita bisa analogikan sebenarnya organel itu seperti sebuah kota. Anggaplah bahwa sel ini seperti kota Jakarta. Jadi di bagian sebelah kanan, gue sudah menuliskan perbandingannya. Jadi anggaplah ini adalah gambar dari kota Jakarta. Nah, bagaimana analoginya? Dalam setiap kota, ya kota apapun, ya di sini gue pakai permisalan, misalkan kota Jakarta, itu pasti yang punya namanya kantor pemerintahan. Dan kantor pemerintahan ini pasti fungsinya apa? Untuk sebagai tempat meregulasi, mengatur segala kegiatan, segala proses yang terjadi di dalam kota tersebut. Kan? Sama seperti sel. Sel itu punya namanya inti sel atau kita sebut sebagai nukleus. Nukleus ini fungsinya untuk meregulasi, mengatur kerja dan proses-proses yang ada di dalam sel. Itu yang kita sebut dengan inti sel. Atau nama lainnya adalah nukleus. Nah, inti sel ini di dalamnya itu terdapat materi-materi genetik yang kita sebut sebagai kromosom atau juga DNA. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam sebuah kota, kita kembali lagi ke analoginya, kota Jakarta itu pasti punya yang namanya pembangunan. Ya kan? Untuk menghidupi lampu, peralatan elektronik, dan hal-hal lain itu pasti butuh namanya tenaga listrik. Sama seperti halnya sel, itu butuh tenaga agar dapat beroperasi dengan baik, agar dapat bisa berfungsi dengan baik. Nah, ada suatu tempat di dalam sel untuk memproduksi energi, itu yang kita sebut sebagai mitokondria. Disebut juga sebagai power of cell, di mana dia sebagai tempat produksi energi untuk kebutuhan sel. Gambarnya seperti ini ya, teman-teman, mitokondria. Nah, mitokondria ini menghasilkan tadi energi, tapi bukan energi listrik.
beda sama suatu kota itu menghasilkan energi listrik, tapi kalau mitokondria itu menghasilkan energi yang disebut dengan ATP. Itu adalah satuan energi yang ada di dalam tubuh manusia dan juga hewan pada umumnya. Oke, lalu berikutnya yang ketiga, bahwa dalam sebuah kota, kita kembali lagi ke analoginya, dalam sebuah kota yang ideal itu pasti mempunyai fondasi atau punya yang namanya landasan. Landasan itu bisa dipakai sebagai jalan raya atau landasan fondasi untuk bangunan, perkantoran, perumahan. Itu semua butuh yang namanya fondasi. Nah, sama seperti sel, itu punya fondasinya yang kita sebut sebagai sitoplasma. Jadi tempat-tempat organel-organel seperti inti sel, mitokondria, untuk bisa melekat di dalam sel, itu dibutuhkan namanya sitoplasma. Nah, selain sebagai tempat melekatnya organel, sitoplasma ini punya fungsi lain sebagai media transport. Jadi ada senyawa-senyawa kimia yang butuh bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu sel, itu menggunakan sitoplasma sebagai mediator. Sama seperti sebuah kota, mobil-mobil, transportasi, bus, kereta api itu pasti butuh jalan, butuh media supaya bisa bergerak. Oke. Lalu berikutnya adalah sebuah kota yang baik dan ideal itu pasti punya namanya industri makanan, industri pakaian, dan yang lain-lain. Sama seperti sebuah sel punya industri yang diimplementasikan atau diterapkan dalam retikulum endoplasma. Itu jadi bagian-bagian yang berfungsi sebagai pemrosesan, perakitan dari senyawa-senyawa kimia. Fungsinya apa? Fungsinya ya untuk menghidupi sel, supaya sel bisa tetap bergerak dengan baik, berproses dengan baik. Nah, ini gambarannya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, ada yang kasar. Yang kasar itu artinya ada titik-titiknya nih. Ini yang kasar, ada titik-titiknya. Itu mengandung namanya ribosom. Khusus untuk ribosom ini fungsinya apa? Untuk sintesis protein. Khusus untuk sintesis protein. Dan ada juga ribosom yang halus. Ada retikulum endoplasma yang halus. Oke, lalu berikutnya ada namanya aparatus Golgi atau badan Golgi. Itu bisa kita analogikan seperti dalam sebuah kota pasti punya namanya distribusi, di mana barang-barang yang tadi sudah diproduksi dalam industri itu butuh dipasarkan ke masyarakat. Maka butuh yang namanya sarana distribusi. Nah, di dalam sebuah sel juga punya sarana distribusi yang akan diterapkan oleh si badan Golgi atau aparatus Golgi. Dia fungsinya adalah untuk di-packing jadi senyawa-senyawa kimia yang sudah jadi dalam retikulum endoplasma akan di-packing, dikemas di badan Golgi dan akan ditransport atau dikirim baik ke dalam sel maupun juga bisa keluar sel. Lalu berikutnya adalah dalam sebuah kota yang ideal itu pasti punya namanya agen pertahanan. Ada polisi di situ, ada satuan pamong praja, dan yang lain-lain. Dalam sebuah sel juga pasti mempunyai suatu sistem pertahanan yang disebut dengan lisosom. Lisosom ini sebagai organel untuk mendestruksi atau menghancurkan senyawa-senyawa kimia atau zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi juga bisa berfungsi sebagai sistem pertahanan kita. Oke, lalu berikutnya adalah vakuola. Vakuola ini merupakan tempat cadangan air pada sel. Nah, vakuola ini kalau kita analogikan dalam sebuah kota Jakarta, itu pasti mempunyai pusat air. Pusat air di Jakarta kita sebut sebagai PDAM kan, pusat distribusi air mineral. Nah, jadi vakuola ini akan berfungsi untuk menyediakan air untuk kebutuhan sel, karena air ini merupakan bagian yang paling esensial dalam sebuah sel. Yang terakhir adalah mengenai plasma membran atau disebut dengan membran sel. Nah, sama seperti sebuah kota Jakarta itu pasti mempunyai batas-batas paling luar. Misalkan Jakarta akan berbatas dengan Bekasi, dengan Bogor, dengan Tangerang. Nah, sama seperti sebuah sel pasti punya pembatas
yang kita sebut sebagai membran sel. Nanti khusus untuk membran sel kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, itu mengenai penyusun dari sel. Kita sudah belajar mengenai apa saja bagian-bagian yang ada dalam sel dan bagaimana kita bisa mengerti dengan baik dengan analogi-analogi yang ada. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi mengenai organel atau bagian-bagian penyusun sel. Sampai ketemu di video berikutnya.